Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, amin. Senang bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu yang luar biasa dan hebat-hebat dimanapun berada. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, mari Bapak Ibu kita mau memuji Tuhan, kita mau tinggikan nama Tuhan. Berapa orang yang siap untuk mendengarkan panggilan Tuhan dan bangkit menjadi umat pemenang? Boleh lambaikan tangannya, amin. Mari kita angkat pujian ini bagi Tuhan. Sama-sama kita katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Tuhan, umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala. Ku kan bangkit. Mari tepuk tangan di atas kepala. Ku kan bangkit, amin. Nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala. Ku kan bangkit, haleluya. Ku kan bangkit, amin. Nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Raja, Dialah Tuhan, Dialah Tuhan. Sekali lagi, Dialah Raja, Dialah Raja. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memanggil kami menjadi umat pilihan-Mu, menjadi orang-orang yang Kau kasihi dan Kau pilih ya Tuhan. Biarlah setiap kami senantiasa mengagungkan Engkau ya Tuhan.
Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Mari Bapa, Engkau memberkati hamba-Mu, mengurapi hamba-Mu, sehingga firman yang dilepaskan saat ini itu boleh membangkitkan iman daripada umat-umat-Mu yang mendengar dimanapun berada ya Tuhan. Urapi kami, penuhi kami dengan kuasa-Mu, sehingga kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, dan kami menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Salam saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Kiranya kasih dan sukacita yang dari Kristus senantiasa mengalir, memenuhi hati dan pikiran kita semua dimanapun kita berada. Renungan kita pada hari ini dari Lukas 14 ayat 11, firman Tuhan, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, secara naluriah manusia ingin dipuji, ingin diperhatikan, diprioritaskan, dihargai, dan bahkan tidak ingin direndahkan atau disepelekan. Oleh karena itu, manusia cenderung meninggikan diri dan sangat sulit merendahkan hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, di zaman tanda kutip keras seperti ini, sulit menemukan orang yang rendah hati. Karena kebanyakan orang berpikir bahwa kerendahan hati itu identik dengan kelemahan, di mana pamor atau gengsi akan turun. Saudara yang dikasihi Tuhan, kerendahan hati sesungguhnya adalah sifat bijak dalam diri seseorang yang membuat ia dapat memposisikan dirinya sama dengan orang lain. Tidak merasa lebih pintar, tidak merasa lebih baik, tidak merasa lebih mahir, tidak merasa lebih hebat, dan dapat menghargai orang lain dengan tulus. Sesungguhnya inilah sifat yang harus kita miliki saudara sebagai pengikut Kristus. Sebab Tuhan Yesus sendiri telah memberikan teladan hidupnya. Amin. Firman Tuhan yang berkata bahwa yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Amin. Saudara bisa baca dalam Filipi 2 ayat 6-9. Saudara, bagaimana tanda-tanda orang yang memiliki kerendahan hati? Yang pertama, berani mengakui kesalahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena gengsi, sedikit orang berani mengakui kesalahan sendiri di depan sesamanya, bahkan di hadapan Tuhan. Mereka lebih memilih menyembunyikan kesalahannya dan berlaku munafik. Siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Amsal 28 ayat 13. Yang kedua saudara, mau belajar dan diajar. Proses belajar dan diajar itu tidak hanya melalui pendidikan formal di sekolah atau kampus, tetapi juga melalui sekolah kehidupan ketika kita berinteraksi dengan sesama dimanapun berada. Proses ini tidak mengenal batasan usia dan waktu saudara. Firman Tuhan dalam Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Oleh karena itu saudara, mulai hari ini mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Amin. Amsal 18 ayat 12, firman Tuhan, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Biarlah setiap kita memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan dan sesama kita. Amin. Mari kita berdoa.
Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih buat napas kehidupan yang masih Tuhan beri bagi kami. Terima kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami boleh datang duduk diam mempersembahkan korban ucapan syukur kami, dan kami boleh duduk mendengarkan perkataan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Biar Tuhan yang mengurapi setiap kami, Tuhan yang memberkati setiap umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Berkat-berkat Tuhan itu mengalir melimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa buat setiap keluarga demi keluarga, suami, istri, anak, cucu, menantu, orang yang bertalian darah dengan mereka Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan berkati, Tuhan limpahi dengan kasih dan anugerah-Mu dalam setiap kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini Bapa, kami berdoa buat setiap umat-umat-Mu yang ada di saluran khotbah pendeta ini, mereka yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang terikat dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan ya Tuhan, Kau yang memberkati setiap usaha pekerjaan yang dilakukan oleh umat-umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat-berkat Tuhan yang mengalir dalam kehidupan seluruh umat-umat-Mu ya Bapa. Kami berdoa buat setiap umat-umat-Mu yang merindukan lapangan pekerjaan, Tuhan buka di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga mereka boleh bekerja ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tutup bungkus semuanya dengan kuasa darah-Mu, bentengi dengan api kudus-Mu, sehingga semua boleh aman dalam perlindungan tangan Tuhan yang sempurna. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa buat pemerintahan bangsa kami. Kami berdoa buat setiap pemimpin-pemimpin bangsa dan kota di mana kami berada. Biarlah Tuhan yang memberkati, berikan hikmat kebijaksanaan, dan biarlah mereka memimpin setiap bangsa dan kota kami ya Tuhan, berdasarkan takut akan Engkau, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang memuliakan nama-Mu, kota ini menjadi kota yang memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa buat mereka ya Tuhan, umat-umat-Mu yang merindukan anak di tengah-tengah keluarga mereka. Kami percaya Tuhan buka kandungannya, sehingga mereka boleh menerima anugerah anak lahir di tengah-tengah mereka. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, biarlah ya Bapa Engkau yang memberkati mereka yang rindu ya Tuhan mendapatkan pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Kami percaya itu terjadi, tergenapi di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulai aktivitas kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang senantiasa mengurapi setiap kegiatan aktivitas kami ya Bapa, sehingga hari ini adalah menjadi hari yang berkemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak yang diberkati bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.